Setiap hari, sadar nggak sadar, kita tuh sebenarnya ada di sebuah medan perang sunyi. Di satu sisi, ada keinginan tulus buat jadi diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada desakan yang nggak kelihatan buat dapat engagement di dunia maya. Nah, inilah pertarungan batin yang jadi inti dari zaman digital kita. Pernah ngerasain hal ini kan? Sensasi lega pas notifikasi rame, tapi langsung cemas luar biasa pas tiba-tiba sepi. Ini tuh semacam roller coaster emosi yang memang sengaja dirancang buat kita naikin lagi dan lagi. Tapi yang paling penting buat kita sadari adalah, ini bukan sepenuhnya salah atau kelemahan kita. Perasaan ini adalah respons yang udah didesain. Sebuah sistem yang dibangun oleh arsitek tak terlihat di balik layar. Yang tujuannya ya biar kita terus balik lagi. Oke, yuk kita coba kasih nama buat apa yang kita rasain ini. Kita bakal mulai dengan mendiagnosis sebuah kondisi yang jujur aja makin umum di era digital. Istilahnya adalah haus validasi. Jadi apa sih ini sebenarnya? Gampangnya, ini adalah sebuah kebutuhan psikologis yang kuat banget buat dapat pengakuan dari luar. Intinya, kita kayak ngegantungin standar nilai diri kita ke tangan orang lain. Terus, gejalanya apa aja? Coba deh cek, mungkin ada yang kita rasain. Misalnya, kita jadi terus-terusan nyari pujian. Atau, sekalinya dikritik dikit, rasanya kayak serangan pribadi. Bisa juga kita ngerasa harga diri kita naik turun cuma gara-gara jumlah likes. Nah, itu semua tuh tanda-tanda kita udah mulai bergantung sama validasi eksternal. Jadi, poin utamanya ada di sini. Ada dua sumber harga diri. Yang satu, validasi eksternal. Itu tuh ibaratnya kayak kita bangun rumah di atas pasir. Rapuh, sementara, dan bikin kita cemas terus. Nah, yang kedua, validasi internal. Ini nih fondasi yang kokoh, yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Sekarang, yuk kita bongkar mesin di baliknya. Siapa sih sebenarnya yang bikin fenomena ini jadi besar banget? Jawabannya ada di dua hal, cara kerja otak kita dan teknologi yang sengaja dirancang buat manfaatin itu. Kenapa ya kita bisa serentan ini? Akarnya tuh dalam banget loh di psikologi kita. Mulai dari kebutuhan paling dasar manusia buat diterima, ingat kan hierarki Maslow, sampai mungkin pengalaman masa kecil atau rasa percaya diri yang emang lagi rendah. Ini semua jadi fondasi yang bikin kita haus pengakuan dari luar. Dan disinilah kuncinya. Teknologi itu nggak pernah netral. Algoritma media sosial itu secara spesifik, secara sengaja dirancang buat menargetkan dan mengeksploitasi kebutuhan fundamental kita akan pengakuan sosial. Gini nih cara kerjanya, kayak lingkaran setan yang nggak ada putusnya. Kita posting sesuatu, terus algoritma ngukur responsnya. Kalau engagementnya tinggi, kita dikasih hadiah, konten kita disebar lebih luas. Otak kita dapat suntikan dopamin, senang, dan akhirnya jadi ketagihan buat ngulangin lagi, terus dan terus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, ke jantung persoalannya, yaitu pertarungan antara nilai-nilai dunia digital sama nilai-nilai spiritual. Coba dilihat perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, media sosial itu narik kita ke panggung, nyari popularitas, nyari visibilitas. Sementara di sisi lain, spiritualitas itu ngajak kita buat masuk ke dalam diri, nyari ikhlas, ketenangan batin, dan ridho Tuhan. Bener-bener dua kutub yang berlawanan. Fenomena ini akhirnya melahirkan sesuatu yang bisa kita sebut ria digital. Ini tuh sebenarnya penyakit hati yang udah ada dari zaman dulu, tapi sekarang nemuin panggung barunya yang super megah di media sosial. Beramal jadi bukan lagi untuk Tuhan, tapi untuk audiens. Kisah klasik ini nunjukin bahayanya dengan sangat jelas. Coba bayangin, seorang yang mati syahid aja amalnya bisa ditolak, cuma gara-gara niatnya geser sedikit. Bukan lagi buat Tuhan, tapi biar dapat gelar pemberani dari manusia. Ini pengingat yang keras banget buat kita tentang betapa pentingnya niat di atas segalanya. Oke, kita udah ngebahas masalahnya, akarnya, sampai bahayanya. Terus, solusinya gimana dong? Yuk, kita geser fokusnya ke cara membangun kembali pengakuan dari dalam diri. Jalan keluarnya bisa kita mulai dari 4 langkah praktis ini. Pertama, self-awareness. Sadari dulu kapan dorongan itu muncul. Kedua, validasi diri. Belajar buat ngakuin pencapaian dan perasaan diri sendiri tanpa butuh orang lain. Ketiga, pasang batasan digital yang sehat. Dan yang paling penting, keempat, fokusin lagi tindakan kita ke nilai-nilai inti kita, bukan ke apa yang bakal dapat banyak likes. Terus, hasilnya apa kalau kita berhasil? Wah, ini bukan cuma soal ngerasa lebih baik, ini tentang kita ngerebut kembali kebebasan emosional kita, ngurangin stres, dan akhirnya jadi berani buat jadi versi diri kita yang paling otentik tanpa perlu persetujuan siapa-siapa. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan satu pertanyaan mendasar yang ngerangkum semua obrolan kita dari tadi.
Karena pada akhirnya, kalau kita nggak hati-hati, pencairan validasi ini bisa berubah jadi semacam Tuhan baru. Sebuah berhala modern yang kita sembah, yang nentuin nilai kita, dan kebahagiaan kita. Maka, inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Lain kali, sebelum jari kita neken tombol unggah, coba deh berhenti sejenak. Tanyain ke diri sendiri, pengakuan siapa yang sebenarnya lagi gue cari? Jawaban yang jujur dari pertanyaan itu, mungkin banget bisa mengubah segalanya.